Pengertian pendekatan SFBT. Salah satu pendekatan konseling dan psikoterapi yang dipengaruhi oleh pemikiran postmodern adalah pendekatan Solution Focus Brief Therapy atau SFBT. Secara filosofis, pendekatan SFBT didasari oleh suatu pandangan bahwa sejatinya kebenaran dan realitas bukanlah suatu yang bersifat absolut, namun realitas dan kebenaran itu dapat dikonstruksikan. Pada dasarnya semua pengetahuan bersifat relatif karena ia selalu ditentukan oleh konstruk, budaya, bahasa, atau teori yang kita terapkan pada suatu fenomena tertentu. Konsep dasar, terapi berfokus solusi berbeda dari terapi tradisional karena mengabaikan masa lampau dan kelebihan setuju dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Terapi ini memberi penekanan yang besar pada kemungkinan sedikit atau tidak adanya ketertarikan untuk memperoleh pemahaman terhadap masalah. Hakikat. Yang pertama itu hakikat manusia. SFBT merupakan asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Manusia tidak perlu terpaku dalam masalah. Ia lebih berfokus pada solusi, bertindak, dan mewujudkan solusi yang ia inginkan. Hakikat konseling. Walter dan Filler berpikir mengenai konseling berfokus solusi sebagai model yang menerangkan bagaimana orang berubah dan bagaimana mereka dapat meraih tujuan mereka. Prinsip dasar SFBT. Prinsip dasar dari terapi singkat berfokus solusi sebagai berikut. Manusia pada dasarnya sehat, memiliki kekuatan atau kelebihan. Manusia memiliki kemampuan atau kompetensi. Manusia memiliki keberdayaan atau kapasitas untuk membangun atau mengonstruksikan solusi. Manusia tidak terpaku pada masalah tetapi berfokus pada solusi. Perubahan terjadi sepanjang waktu, manusia tidak bisa mengubah masa lalunya. Tujuan utama dari SFBT yaitu membantu klien mengambil sikap dan perubahan bahasa dari pembicaraan tentang masalah yang ada dan membicarakan tentang solusi dengan asumsi bahwa apa yang kita bicarakan kebanyakan akan berhasil. Mengubah situasi atau kerangka acuan, mengubah perbuatan situasi yang problematis, dan menekankan kekuatan dan sumber daya klien. Membicarakan tentang hal-hal yang akan membawa perubahan. Tujuan dirumuskan melalui percakapan tentang apa yang klien inginkan untuk berbeda di masa depan, sehingga dalam SFBT klien menetapkan tujuan. Sikap, peran, dan tugas konselor. Mengidentifikasi dan memandu konseli, mengeksplorasi kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseli. Membantu konseli mengenali dan membangun pengecualian pada masalah, yaitu saat konseli telah melakukan atau memikirkan, merasakan sesuatu yang mengurangi atau membatasi dampak masalah. Melibatkan konseli untuk berpikir tentang masa depan mereka serta apa yang mereka inginkan yang berbeda di masa depan. Konselor memposisikan dirinya tidak mengetahui untuk meletakkan konseli pada posisi konseli yang mengetahui tentang diri mereka sendiri. Konselor tidak mengasumsikan diri sebagai ahli yang mengetahui tindak dan pengalaman konseli. Membantu konseli dalam mengarahkan perubahan tetapi tidak dikte konseli apa yang diinginkan perubahan. Konselor berusaha membentuk hubungan yang kolaboratif dan menciptakan suatu iklim yang respect, konsisten dalam membantu konseli berimajinasi bagaimana mereka menginginkan hal yang berbeda dan apa yang akan dilakukan untuk membawa perubahan tersebut terjadi dengan menanyakan apa yang Anda inginkan dari datang ke sini, apa yang akan membuat perbedaan untukmu, dan apa kemungkinan-kemungkinan yang Anda tandai bahwa perubahan yang Anda inginkan jadi. Teknik-teknik konseling BT. Pertama, pertanyaan pengecualian atau exception question. Kedua, pertanyaan keajaiban, miracle question. Tiga, pertanyaan berskala, scaling question. Keempat, rumusan tugas seni pertama, formula first session text. Yang terakhir, umpan balik atau feedback. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan, terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien. Keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunaannya.
Dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa, menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir atau mind skill. Koclok kon lambemu mata nih, goblok. Kelebihan, berfokus pada solusi. Fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas. Penggunaan waktu yang efektif. Berorientasi pada waktu sekarang atau here and now. Bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Terima kasih.